Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Pemirsa TV Temanggung, dimanapun Anda berada, yang sejahtera dan bahagia. Selamat berjumpa dengan saya, Sawal. Kali ini kita akan membahas tentang puja bakti tidak sekedar hafal parita suci. Puja bakti merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat Buddha, baik secara terencana maupun pada acara-acara ritual keagamaan yang lainnya, ataupun kegiatan yang dilakukan yang sudah terjadwalkan dilaksanakan secara rutin oleh umat Buddha. Puja bakti ini memiliki tujuan, yakni meningkatkan keyakinan umat Buddha kepada Buddha Dharma. Kemudian selanjutnya adalah memperoleh perlindungan. Dan yang ketiga, tujuan puja bakti adalah untuk mendapatkan berkah. Namun demikian, pemirsa TV Temanggung yang berbahagia, tidak sedikit umat Buddha saat ini yang melakukan puja bakti. Namun demikian, kebanyakan hanya hafal parita, bahkan bisa satu buku parita suci hafal semua dalam bahasa Pali. Namun demikian, tidak sedikit pula yang hanya hafal namun tidak memahami isi dari parita tersebut. Setiap hari dilakukan pagi, sore, dan kegiatan-kegiatan tertentu melakukan puja bakti, membaca parita suci, namun demikian hanya hafal dalam bahasa Palinya. Sementara untuk makna, ya tidak sedikit tidak memahami atau tidak menguasai. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita bahas di sini bahwa puja bakti tidak sekedar hafal parita suci. Itu. Dalam Dhammapada pada Sahasawaga, Sang Buddha juga menjelaskan ya, bahwa hafal 1000 bait syair, ya, 1000 bait syair yang tidak berguna akan lebih baik satu syair, ya, satu syair yang bermanfaat. Artinya ketika kita hafal buku parita, ya, hafal satu buku, kemudian hanya hafal saja, tidak memahami maknanya, adalah lebih baik satu syair saja, tetapi itu dipraktekkan sehingga bisa membawa manfaat pada kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, hafal baik, tetapi memahami, mempraktekkan itu lebih baik. Nah, itu sudah sesuai apa yang disabdakan oleh Sang Buddha dalam Sahasawaga. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan yang saya sampaikan tadi
tentang mendapatkan perlindungan. Ya, puja bakti untuk mendapatkan perlindungan itu terdapat pada tisarana. Ya, tisarana artinya 3 perlindungan. Itu tujuan umat Buddha membacakan parita suci setiap kali dilaksanakan pada setiap kegiatan, baik yang terencana maupun pada kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan. Itu tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi di sini ya, umat Buddha berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha, itu ya berlindung secara aktif, ya, bukan berlindung secara pasif. Maksudnya begini, kita jelaskan seperti pada saat siang hari kita berjalan, ya, saat itu terik matahari, ya, sinar matahari membakar kulit. Kemudian tidak jauh dari jalan yang kita lalui itu ada pohon besar. Nah, kalau kita berlindung secara pasif yang tidak aktif, kita berdoa di jalan itu. Berdoa kepada siapa saja, mungkin kepada Sang Buddha, mungkin kepada Tuhan, dengan mengharapkan semoga nanti pohon yang ada di pinggir jalan nanti datang ke sini melindungi saya. Nah, hal itu tidak akan terjadi. Itu pohon yang ada di pinggir jalan tidak akan melindungi kita meskipun kita sudah berdoa. Kemudian cara yang aktif, ya, nanti kita akan sampaikan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Paripurna Budi yang berbahagia dan juga pemirsa TV Temanggung dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan tentang perlindungan, yakni kita berlindung secara aktif. Ya, kalau tadi kita sampaikan bahwa berlindung secara aktif kita hanya berdoa, mengharap pohon yang ada di pinggir jalan itu datang ke kita memberikan perlindungan. Tetapi di sini berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha yang secara aktif adalah ketika di jalan yang di bawah terik matahari kita aktif menuju ke pohon yang ada tidak jauh dari jalan. Dengan cara demikian kita nanti akan terlindung oleh pohon itu. Ya, jadi tidak bisa kita hanya berharap, kita hanya berdoa, pohon itu datang ke kita, ke tengah jalan, melindungi supaya kita bebas dari sengatan sinar matahari. Itu tidak bisa demikian. Kita yang harus aktif, ya, datang ke pohon tersebut, kita menuju ke bawah pohon, otomatis kita akan terlindung oleh pohon besar yang ada di pinggir jalan tersebut. Demikian pula kita berlindung ya dengan membaca parita tisarana. Ya, setiap kegiatan, setiap ada hari besar itu tidak bisa kita melakukan perlindungan secara pasif, tetapi kita harus aktif. Nah, begitu. Ya, berlindung secara aktif artinya kita setelah membaca parita, dengan sesekali kita membaca terjemahan yang dalam bahasa Indonesia ataupun bisa juga dalam bahasa Jawa, itu kita akan mendapatkan pemahaman. Setelah kita paham apa yang dianjurkan dalam parita tersebut, nanti kita melaksanakan, melakukan
dalam kegiatan sehari-hari, ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan pada Dhammapada, pada Sahasrahwaga itu 1000 syair tidak bermanfaat adalah lebih baik satu saja syair, tetapi itu dipahami kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu itu ada tentang parita suci. Jadi sebagian memang masyarakat termasuk umat Buddha, ya umat Buddha tidak sedikit itu, ya, yang hanya hafal parita tetapi tidak paham makna dari apa yang dibacakan. Kalau seperti itu kejadiannya, mungkin kita hidup ini hanya seperti sendok, ya. Sendok itu tiap hari masuk ke dalam kuah, ya, masuk ke dalam kuah masakan, mungkin bakso, mungkin soto dan sebagainya. Apakah sendok itu bisa merasakan lezatnya bakso dan soto? Nah, tidak bisa, ya. Tidak akan merasakan kalau tidak ada praktek yang dilakukan. Itu seperti sendok. Kalau kita berlindung secara pasif, seperti dalam parita juga, ya, itu dalam buku parita ada 5 sila, ya, 5 sila sering dibacakan oleh umat Buddha, ya, paling tidak 1 hari 1 kali, ya, itu membacakan 5 sila. Kalau hanya dibacakan saja, tentu saja kita tidak akan memperoleh manfaat, ya. Seperti dalam parita Pancasila, 5 sila tersebut ada tekad kita untuk tidak membunuh. Kita latihan tidak membunuh. Kalau diterjemahkan, maknanya adalah kita berlatih untuk tidak membunuh. Tetapi kalau kita bacakan saja, tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya cinta kasih kita tidak akan berkembang. Terus yang kedua, kita bertekad untuk melatih tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kalau hanya diucapkan, tidak akan membawa manfaat. Sampai sila yang ketiga tentang asusila, ya, perbuatan yang tidak pantas. Kalau hanya dibaca dalam bahasa Pali, hafal, tentunya tidak akan membawa manfaat. Sampai yang keempat tentang kata-kata kasar. Kemudian yang kelima, ya, latihan untuk tidak mabuk-mabukan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Kalau hanya diucapkan, tentunya tidak akan membawa perubahan dalam hidup kita sehari-hari, ya. Tentunya banyak parita dalam satu buku, banyak ajaran yang ada di situ yang bermakna, ya, dan akan membawa manfaat ketika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Banyak contohnya di parita-parita suci itu, ya, yang tadi tentang sila, tentang 5 latihan kemoralan, itu perlu kita praktekkan, ya. Kita ucapkan setiap saat, paling tidak 1 hari 1 kali, ditambah lagi nanti dengan acara pada hari-hari tertentu, ya. Itu kita ucapkan pada malam hari, ya, kita bertekad untuk melatih 5 sila. Nanti siang hari kita melakukan kegiatan, ya, mungkin saja kita melakukan pelanggaran sedikit atau banyak, atau kecil ataupun besar. Tentunya kita melakukan pelanggaran, tidak bisa sempurna melaksanakan 5 sila tersebut. Namun demikian, ketika kita melatih tekad dengan membaca parita, itu tentunya kita nanti akan mengalami perkembangan. Kita berkembang, dapat betul-betul sesuai dengan tujuan, yaitu dapat melaksanakan praktek 5 sila. Itu dapat diperoleh ketika kita memahaminya dan berusaha mempraktekannya dalam
kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya, pemirsa Paripurna Budi yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan materi kita setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Paripurna Budi yang berbahagia dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa TV Temanggung yang berbahagia, kita akan lanjutkan sesuai dengan tujuan puja bakti. Yang ketiga adalah kita akan mendapatkan berkah. Nih ya, kita akan mendapatkan berkah, dan itu terdapat pada Parita Suci yang judulnya adalah Manggala Sutta dan juga Manggala Parita. Ya, di situ menjelaskan tentang berkah ya, yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan puja bakti, ya, membacakan Parita Manggala Sutta. Kita benar-benar akan mendapatkan berkah ketika ya, kita memahami arti atau makna ya, parita tersebut ya, tidak sekedar hafal dengan Parita Manggala Sutta. Mungkin dari beberapa bait itu dalam bahasa Pali ya, yang bukan bahasa ibu kita, mungkin hafal, banyak yang hafal tentang parita tersebut. Tetapi perlu di sini kita tekankan untuk memahami makna apa sesungguhnya berkah itu. Ya. Hal ini tidak hanya saat ini, ya, banyak orang yang berselisih paham tentang berkah. Bahkan tidak hanya manusia saja yang berselisih paham. Contohnya ada orang yang memiliki uang 10.000, tetapi dia merasa mendapatkan berkah dan itu membawa kebahagiaan meskipun hanya sedikit uang, cuma 10.000. Tetapi ada juga ya, yang punya uang lebih dari 1 miliar, tetapi dia tidak merasa bahagia dan tidak merasa mendapatkan berkah. Dan inilah yang menjadi selisih paham antara manusia ya, dan bahkan bukan hanya manusia, termasuk para dewa ya, yang kita anggap mempunyai kemampuan luar biasa. Para dewa yang ada di alam surga itu ya, berselisih paham tentang apa sesungguhnya berkah itu. Ya. Kemudian para dewa itu turun ke bumi, ini bertanya kepada Sang Buddha. Ya. Mohon supaya Sang Buddha menjelaskan apa sesungguhnya berkah itu. Nah, kemudian Sang Buddha menjelaskan ya, bahwa ketika kita ingin mendapatkan berkah, tidak bisa kita dapatkan hanya membaca parita tentang berkah, yaitu Manggala Sutta. Kita menghafal setiap hari, setiap saat, setiap hari-hari besar, tidak bisa kita mendapatkan berkah kalau kita tidak melakukan. Di sini Sang Buddha menjelaskan bahwa berkah itu sesungguhnya adalah kita lakukan atau kita perbuat, tidak bisa kita peroleh dari luar diri kita. Ya. Apa sesungguhnya berkah utama itu? Adalah Sang Buddha menjelaskan. Yang pertama ya bait yang pertama saja, nanti kita akan bahas ya. Yang tadi sesuai tujuan puja bakti adalah mendapatkan berkah. Yang pertama adalah
dalam bahasa Palinya ya, asewana cak balanang. Ya. Pandita nanca sewanang, puja cak pujanianang, etang manggala mutamang. Asewana cak balanang itu artinya kita tidak bergaul dengan orang dungu atau orang bodoh. Ya. Orang bodoh ini di sini bukan berarti orang yang tidak bisa baca, tidak baca berhitung atau tidak bisa nulis. Tetapi orang bodoh ini tidak mengerti baik dan buruk. Meskipun sudah mengerti kebaikan, mengerti keburukan, tetapi tetap melakukan hal-hal yang buruk. Itu artinya orang bodoh. Ya, asewana cak balanang tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu. Ya. Nah, bergaul dengan orang bijaksana, maka di situ bisa disampaikan adalah pandita nanca sewana. Ya, pandita, orang-orang bijaksana yang kita gauli, yang kita jadikan sahabat, kita ya jadikan teman adalah orang-orang yang bijaksana. Itu artinya mengerti tentang baik buruk, berusaha berlatih melakukan hal-hal yang baik, itu adalah orang-orang bijaksana. Kemudian menghormat kepada puja cak pujanianang, itu artinya menghormat kepada yang layak dihormat, ya, yang patut dihormat, seperti orang tua, ya, guru, ya, para samana atau para biku, ya, kemudian pemerintah, itu ya, orang-orang yang patut dihormat. Ya, ketiga hal itu ya tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Ya, ketiga hal itu harus kita latihkan. Ya, itu sesungguhnya adalah berkah. Jadi wujud berkah bukan harta benda, ya, bukan hadiah. Berkah itu adalah sesuatu hal yang baik yang kita lakukan, kita latihkan sehingga menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Ya, itu baru kita akan mendapatkan berkah. Ya, jadi di sini ya, kesimpulannya adalah kita puja bakti, membaca parita tidak bijaksana apabila kita hanya hafal. Hafal saja parita yang kita bacakan, sementara kita tidak tahu makna, sehingga kita tidak bisa mempraktekkan apa yang ada di parita tersebut ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira ya, yang saya sampaikan pada kesempatan ini, pada segmen ini sekian, dan semoga bermanfaat bagi paripurna budi yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jangan lupa saksikan terus paripurna budi pada segmen-segmen berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.